Halo, selamat datang kembali ke Penelitian Profesor bersama saya Higi Akase. Hiro Akase. Kita hari ini spesial. Betul. Kita mau Profesor Talk. Profesor Talk. Profesor Talk itu gimana? Oke, Profesor Talk itu kita rencananya akan merekap ya. Kita akan merekap konten-konten yang sudah kita buat selama ini. Betul. Nah, konten-konten yang sudah kita buat selama ini kan meta deck dan deck-deck dengan Pokemon di set topeng konfigurasi. Betul. Nah, hari ini kita akan merekap mana yang merupakan benar-benar meta deck setelah kita kemarin percobaan beberapa kali di set topeng transfigurasi ini apa saja. Siap. Selain itu, kita juga akan memberikan bocoran. Nah, ini informasi yang penting ya. Daging. Kita akan memberikan bocoran mengenai set berikutnya dengan data yang sudah kita kumpulkan cukup lama ya. Nanti kita bahas juga itu set berikutnya meta-metanya apa saja. Siap. Dan kartu-kartu yang perlu dipersiapkan apa saja. Jadi trainer sekalian kalau mau menyicil, mumpung harganya masih stabil, nah Beli sekarang. bisa dimulai dulu. Ya, curi-curi start lah. Oke. Langsung saja ke dagingnya. Oke, kita mulai ya. Kita bawa contekan. Karena datanya cukup banyak. Nah, kita mulai dulu dari meta set topeng transfigurasi. Jadi ini meta yang sudah bisa dipakai di Indonesia ya. Nah, menurut kami dari data kami juga kami simpulkan kita nggak akan membagi tier 1, 2, 3 enggak. Karena itu terlalu terlalu spesifik ya. Dan orang-orang kan situasional kan? Betul, pendapatnya kan berbeda-beda ya. Betul. Jadi kita hanya membedakan kuat sekali dan kuat gitu aja. Kalau yang kuat sekali sih menurut kita di set topeng transfigurasi ini ada dua. Yaitu Sinaga, Dragapult dan Sinaga. Regibult. Betul ya, dua-duanya naga ya. Berarti pemimpinnya kali ini naga dan naga. Nah, kenapa? Ya kan kita sudah bahas di konten. Jadi sudah bisa dilihat memang benar-benar terlalu cepat. Betul. Dan Dragapult juga bisa menghancurkan setup musuh dengan mudah. Sampai clash. Betul. 260 gitu. Terus untuk kategori kuat itu kurang lebih masih sama dengan set terdahulu, yaitu Charizard EX, Lugia V, Lost Zone, Gardevoir EX, Purba, Lost Giratina, Chien-Pao, Miraidon, dan Pokemon terbaru yang masuk di sini adalah Greninja EX. Nah, Greninja EX ini lumayan dibandingkan yang lain-lain. Lumayan ngeselin, betul. Hampir sama seperti Dragapult. Ya, karena gara-gara Frostlash sih sebenarnya. Semua karena Frostlash. Iya, jadi Greninja ini salah satu Pokemon yang bisa memanfaatkan ability Frostlash dengan baik. Betul. Ya, Jadi karena no ability ya semuanya. Betul. Jadi kita masukkan di sini. Nah, kurang lebih sih deck-deck yang kuat yang kita sebutkan ini sudah kita bahas. Kita cover di konten. Betul, di konten kita yang sesi 1 kemarin. Tapi ada beberapa deck yang belum kita bahas juga, misalnya seperti Purba dan Lost Giratina. Ini rencananya kita akan masuk ke sesi 2. Siap. Nah, sesi 2 itu apa? Jadi sesi 1 kemarin ini kan membahas meta deck dan Pokemon terbaru. Kalau sesi 2 start dari konten kita berikutnya itu kita akan penelitian deck, tapi deck-deck yang sifatnya itu Udah hitam. betul, udah hitam. Jadi deck itu ada, jarang ketemu, kadang-kadang pun diremehkan ya. Iya, Kadang diremehkan. Tapi kalau sudah ketemu, deck meta pun kadang-kadang pusing menghadapinya. Salah satunya spesialisnya ya ini, Golden spesialisnya Hardiana sih. Iya. Oke, nah kurang lebih untuk set topeng transfigurasi seperti itu. Nah ini kita masuk yang berikutnya ini yang seru ini. Jadi set berikutnya itu namanya adalah set Night Wanderer. Night Wanderer ini sudah rilis di Jepang sejak tanggal 7 Juni 2024.
Sedangkan nanti rilis di USA namanya berubah menjadi apa ini? Bacanya gitu. So the Fable. Nah, saya takut salah baca. So Betul ya? Fable, ya. Betul ya? Oke, So the Fable. Itu rilisnya di Amerika 2 Agustus 2024. Kemudian, pengingat Indonesia ini dari beberapa rilis ke belakang ya. Itu biasa betul. 2 set menjadi satu. Nah, karena dari itu kemungkinan besar set Night Wanderer ini tidak akan rilis secara sendirian. Dia akan ditemani set berikutnya yaitu Stellar Miracle. Stellar Miracle ini di Jepang rilisnya 19 Juli. Di Amerika namanya Stellar Crown. Itu 13 September 2024. Nah, kemungkinan besar di Indonesia kedua set ini rilisnya akhir Agustus. 30 Agustus. Betul, karena bulan Juli ini kan event Snorlax kan. Nah, bulan Agustus Gengar kan. Nah, seharusnya setelah Gengar selesai set ini rilis. Seharusnya ya, tapi ada kemungkinan bisa salah. Bisa salah. Cuman biasanya 2 bulan. Betul. Setiap 2 bulan. Betul. Nah, sekarang kita akan memberikan bocoran terkait meta deck untuk set yang Night Wanderer dulu. Kenapa? Karena Stellar apa tadi? Miracle. Stellar Miracle ini di Jepang pun belum rilis. Jadi kita mau buat bocoran pun ya belum bisa. Ya, daftar kartunya betul. Daftar kartu belum ada. Karena penelitian profesor ini sistemnya kita ini tidak mau memberikan proyeksi, jadi kita mengumpulkan data. Nah, data ini kita rekap, baru kita bisa publikasikan. Nah, data yang kita pakai itu adalah data gym yang terjadi di Jepang, sudah kita rekap. Gym ini kita rekap harian. Saya input satu-satu selama 30 hari. Jadi totalnya itu data dari 1418 gym battle. Nah, ini nanti listnya akan tampil di layar. Ya, kita akan berikan top nomor 1 sampai 20. Sebagai contoh ya, saya ambil contoh Charizard EX itu menduduki peringkat pertama. Dia menang dia menjadi champion ya, bukan menang lagi. Dia menjadi champion itu 190 kali. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan, 1000 pertandingan. Jadi dia mengambil 13% champion. Nah, ini kan agak aneh ya, karena di set top yang transfigurasi ini kan Charizard turun. Karena Racing Bull. Karena Racing Bull, karena Brawlhalla. Nah, dia kan turun. Ini comeback ternyata. Comeback menjadi juara 1. Kemudian di list berikutnya, silakan. List berikutnya ya ternyata masih kuat ya. Nomor 2 adalah Naga Dragapult. Yes. Dragapult EX masih menang 10% atau sebanyak 140 kali. 141 kali dari 1118. Nah, yang ketiga. 10%. Yang ketiga ini yang seru. Nah, yang ketiga ini Newcomer. bener-bener baru semua deck naga. Naga semua. Full naga. Regi Drago. Betul. Tapi setupnya agak susah ya. Kalau agak susah. Kemarin Bukan kemarin. Kontennya. Nanti ada Kita post ya. konten yang berikutnya kita akan lihat. Kita akan mencobanya. Betul. Jadi Regi Drago ini sebenarnya Pokemonnya sudah lama ya. Sudah lama sekali ya, karena dia free ya. Dia barang Lugia. Iya, dia barang Lugia. Jadi Pokemon lama tapi naik daunnya baru sekarang. Nah, ini berarti akhir-akhir ini banyak Pokemon naga yang keluar. betul. Next set ini Pokemon naganya lumayan mengerikan. Ada Dragapult yang baru kan Dragapult, Racing Bull. Nah, nanti Kyurem. Itu aja. Kyurem nanti. Next set. Wah, Kyurem itu yang bahaya. Itu seru itu. Kyurem itu bahaya buat itu kan. Setup. Betul. Setup. Nah, menduduki peringkat 4 itu ada Gardevoir. Nah, Gardevoir ini nanti kita akan bahas juga kenapa dia meningkat lagi. Bahkan formatnya pun berubah juga. Formatnya sekarang menggunakan MJ, mesin jurus. Mesin jurus devolusi. Kenapa? Ya karena peringkat satunya Charizard. Jadi banyak pakai permen itu. Nah, di situ tempatnya Gardevoir jalan lagi. Yang lucu malah Racing Bull. Iya, Racing Bull-nya di peringkat kelima. Dari kuat sekali menjadi peringkat kelima. Karena banyak itunya, banyak yang antinya. Betul. Contohnya jerapah, parigiraf. Nah, itu kan juga. Betul. Jadi
Raging Bull ini agak susah karena kita tahu sendiri kelemahannya Raging Bull di end game ya terutama. Begitu kena Mystica atau reset stem apa ya? Unfast stem. Nah itu mulai pusing. Betul. Jadi peringkat 6 Lugiavi kurang lebih masih sama. Lugiavi sangat stabil. Nah Lugiavi ini ada yang lucu karena ada Pokemon V yang naik daun yaitu Regidrago V. Lugiavi ini ikut naik. Kenapa? Karena Lugiavi ini punya kartu energi spesial yaitu V. Bukan. Oh, Vigor. Vigor energi. Nah, itu kan mengurangi deh 30. Nah, itu berfungsi. Berfungsinya ya karena Regidrago. Berarti cuma gara-gara Regidrago aja. Betul. Lugia sangat-sangat pengajar. Kemudian Genpoy X naik daun. Genpoy X mulai naik lagi karena dibantu beberapa kartu baru. Tandu ya. Tandu dan juga burung itu apa? Pokemon baru lah. Ya, Pokemon baru, burung. Nanti kita akan bahas detailnya. Berikutnya sih kurang lebih masih sama. Purba, Miraidon X, burung 1 prize. Burung 1 prize ini naik daun karena ketambahan Pokemon. Jadi damage-nya sekarang sudah sangat tinggi. Dan juga Pokemon tambahannya ini adalah Pokemon daun. Jadi bisa pakai Charizard. Gitu. Nah, yang lain kurang lebih masih sama ya. Dialgavi, Guldengo, ini apa? Picaran? Pikachu. Bukan. Picaran X ya. Pokemon baru seperti ini. Ini Pokemon baru. Nanti kita akan bahas juga. Greninja EX, terus Iron Valiant EX Ursaluna. Ini lucu. Dan ini pasti akan kita tonton. Karena Ursalunanya bukan Ursaluna EX yang dibahas. Ursaluna biasa. Dan ini kalau nggak salah di next set baru keluar. Nah, terus Marching Festival, Giratina Lost, dan yang paling kita benci semua, Snorlax. Masih masuk di top 20. Snorlax Block. Betul. Oke, jadi sekarang kita akan bahas satu-satu, tapi waktunya akan terlalu panjang. Jadi kita akan bahas mungkin sekitar 6 deck aja. Top 6 ya. Nah, mulai dari saya, Charizard EX. Charizard EX ini resep decknya kita kasih tunjuk seperti ini. Ini adalah basisnya aja. Jadi bukan berarti yang terbaik, tapi paling nggak kalau sudah punya ini sudah bisa main. Paling nggak seperti itu cara berpikir. Tinggal sering-sering bermain. Betul. Tinggal apa yang harus diganti, apa yang harus dilakukan. Oke. Pokemon barunya di sini adalah Dusknoir Evoline dan Vesan DPT EX. Nah, Dusknoir Evoline ini adalah game changer next set. Dusknoir Evoline ini basicnya sih biasa, tidak punya apa-apa. Yang bahaya ini satunya. Dia punya ability meng-KO diri sendiri, memberikan 5 token kerusakan ke 1 Pokemon lawan. 5. Jadi bisa digenapkan. Betul. Jadi ini apa sih ngerinya apa? Meng-KO diri sendiri, musuhnya kan dapat 1 prize. Dengan kata lain, counter catcher-nya aktif. Counter catcher-nya aktif. Charizard-nya juga. Charizard-nya damage-nya bertambah. Dan jadi nggak bisa ditebak. Serangan Charizard nggak bisa ditebak. Misalnya kalau kita main sekarang, Charizard, kalau awal kasih serangannya hanya 180 damage. Ditambah satu maksimum 230. Kalau sekarang sudah benar-benar nggak bisa ditebak. Ngeri. Itu yang menjadikan Charizard peringkat pertama untuk next set. Nah, Dusknoir Stage 2 lebih ngeri lagi. Sama, meng-KO diri sendiri, memberikan 13 token kerusakan ke 1 Pokemon lawan. 13 itu seperti Sableye Eye. Iya, ngeri loh. Sableye Eye 14. Sableye Eye 14. 12. Oh, 12 ya? Sableye Eye 12. Ini 13. Lebih kuat. Ngeri. Benar-benar ngeri. Charizard bisa meng-KO apapun. Iya, pada giliran awal-awal bahkan ya. Pada giliran awal bisa bersih. Kan berikutnya kan belum berubah semua. Betul. Kalau misalnya Charizardnya first. Kemudian ya bisa pakai permen langka. Bisa pakai Iya, permen langka juga. tapi PG dan Dusknoir dan Charizard. Iya. Nah, kalau kita lihat di deck ini, Charmeleon masih tetap bawah, jaga-jaga. Ya. Nah, Pokemon baru yang berikutnya adalah Vesan DPT EX. Ini juga game changer. Nah, Vesan DPT EX ini apabila giliran lawan sebelumnya Pokemon sendiri ada yang KO, maka ability-nya bisa dipakai. Ability-nya bisa mengambil 3 kartu, draw 3 kartu dari deck, dan masih boleh jalan. Kalau rotom kan langsung tekan. Sepertinya ini dulu Pokemon seperti ini ada ya.
Dulu kalau nggak salah Burung juga. burung juga. Iya. Sepertinya Benar sempat ada. Terus sudah hilang. Nah ini muncul lagi seperti ini. Ini basic ya? Basic. Oke. Agak ngeri juga. Basic. Oke. Terus yang agak ngeri juga serangannya ini kepakai. Dia menggunakan 3 colorless, memberikan 100 kerusakan kepada satu Pokemon lawan, termasuk bisa kecadangan. Jadi bisa menghancurkan setup juga. Iya sebenarnya. makanya bisa benar-benar bersih. Benar. Jadi bisa mungkin KO karena tidak ada bench. Betul. Oke, berikutnya adalah Regidrago dari Adia Kasih. Berikutnya adalah Regidrago Vistar. Regidrago Vistar ini mendapat 2 kartu baru, yaitu Kyurem dan Aspect Tandu ya. Bukan aspek, tandu Biasa. Tandu itu itu biasa itu. Itu ngeri. Satu ton bisa dipakai tanggal kasus. Iya. Waduh, berarti ngeri sekali. Serangan. Nah, ini kira-kira decklistnya ya hampir sama seperti sekarang. Cuman ya ketambahan Tandu dan Kyurem aja. Nah, kegunaannya Kyurem ini 3 energi dibuang ke trash, lalu memberikan 110 damage ke 3 Pokemon. Benar-benar penghancur setup. Ini jadi semua update ini penghancur setup semua seperti ini. Kita Jadi, misalnya main Charizard ada Charmander, Pidgey, Bidoof. Tapi Bidoof tidak bisa. Oh, Bidoof nggak bisa ya? Iya. Oke. Kecuali Charmandernya 2 lalu bus. iya. Kecuali ada mana. Betul. Tapi kalau ada cancel colon, beda cerita. ya selesai semua. Beda cerita. Jadi ya mungkin bisa bench out atau enggak gitu tidak bench out tapi tidak jadi apa-apa. Iya. Setupnya sudah habis. Nah, yang Tandu ini kegunaannya ambil 1 lembar Pokemon atau energi dari sendiri, dikasih lihat ke lawan, terus masukin ke tangan. Itu sangat Cepat. Permainannya jadi cepat. sangat cepat. Karena bisa mengambil Ogre Pond Bisa. mengambil energi daun, Misalnya, Ogre Pond juga. misalnya Regidrago Vistar kita KO nih. Ya, Kita baru punya Regidrago, pakai Tandu ambil Vistar evolusi. Ya ini merubah game changer semua. Ini Tandu kalau nggak salah dulu ada. Sempat ada ya? Ada Awal-awal ya? awal. Cuman yang kalau yang dulu itu antara pilih 1 kembali ke tangan, tapi Pokemon atau ambil 3 kembali ke deck. Oh, bisa seperti Hyper Bisa juga. seperti Hyper. Milih. Oke. Tapi kalau Hyper kan harus ke deck. Ya, ya. Kalau yang Tandu yang dulu itu bisa ke tangan, tapi Pokemon aja. Oke. Bisa energi. Oke. Jadi ini Sekarang mungkin lebih ngeri lagi. agak di nerf. Agak di nerf ya? Iya. Tapi tetap Tapi mengerikan. mengerikan. Heeh. Soalnya Nah. sudah pasti ambil 1. Betul. Selain Kyurem itu sebenarnya ada 1 dragon lagi. Coba nggak masuk ke list ini, tapi saya akan sedikit memberikan bocoran. Dia itu serangannya bisa langsung meng-KO Pokemon lawan berapapun HP-nya selama Pokemon lawan menggunakan energi spesial. Nah itu serem juga. Terus kombonya Regidrago ini yang di Jepang sekarang populer, itu setupnya dia menggunakan Halucha. Jadi Haluchanya itu ditaruh dulu, memberikan 10 damage ke Manaphy. Iya. Kemudian di turn itu menggunakan serangannya Dragapult, Manaphy-nya dikasih 60, Manaphy-nya KO. KO 70 pas. Turn berikutnya pakai serangannya Kyurem. Habis sudah. Selesai. Kedua. Mungkin 3 ya. Kalau berubah semua, ya itu anggapannya sekarat semua. Jadi 60 itu bisa pas. Sekarang kita masuk ke peringkat 3 dari Win. Peringkat 3 ya. Dragapult. Jadi Dragapult seperti yang kita konten sebelumnya, pasangannya ada satu Natu, bisa dengan Los, bisa dengan Pidgey, bisa dengan Charizard. Nah, dari keempat combo ini sih sebenarnya nggak seberapa banyak updatean, cuman ada 1. Itu namanya masih nggak jelas ya di Indonesia bakal apa. Cuman fungsinya seperti Polres, kalau ini sebutnya Polres yang baru gitu ya. Iya, bisa. Ya sementara kita bilangnya Polres Yang baru. baru. Karena bisa ngambil 1 stadium dan energi masing-masing dari deck. Nah, karena Dragapult ini butuh stadium sekali. Misalnya lawan Lugia, ya, kita ambil Sinnoh. Kalau lawan misalnya Raging Bull atau Gardevoir yang biasa pakai jimat, kita butuh sekali itu namanya menara pengacara. Tergantung. Jadi nanti bisa menyesuaikan lagi. Jadi enaknya ada supporter baru itu di situ. Dan masing-masing 1 energi, karena kalau kemarin yang kita bahas di yang saya konten ya dari
sing dagapul satu natu memang susah sekali energinya. Makanya ini berguna sekali ambil energi. Kurang lebih dagapulnya kurang, tapi tetap ngeri sih. Tetap ngeri. Kalau dari Raging Bull juga nggak banyak ya. Ya, Raging Bull tidak banyak juga. Makanya dia dari peringkat pertama di set ini turun ke 5. Ya. Mudah-mudahan nanti yang Stellar Miracle ada update apa gitu ya. Kalau nggak Raging Bull bisa turun terus ya. Turun. Berikutnya di peringkat kelima ada Gardevoir EX. Ini dari dulu nggak pernah turun ya, kayaknya ya selalu masuk the best deck terus. Bahkan di NAIC ya, NAIC tahun ini 2024 finalisnya hampir semua Gardevoir ya. Benar-benar deck ini benar-benar ngeri. Tapi ya itu tadi ya, kita kalau main deck ini biasanya cara pikirnya harus jangka panjang. Nggak boleh yang hanya di depan. Nggak boleh, iya. Stepnya apa, stepnya apa. Ini benar-benar deck setup. Technical sekali. Makanya yang main ini di NAIC botak. Waduh, banyak mikir. Komen kalau itu. Betul, banyak mikir. Oke. Nah, Gardevoir ini kurang lebih set format terbarunya nanti menggunakan MJ ya untuk mengantisipasi Charizard. Bahkan ada beberapa format yang menggunakan MJ yang itu loh, yang apa ya? Namanya apa ya? Musuhnya harus satu price. Oh ya. Oh yang 280. Betul. Bahkan itu kadang juga di bawah. MJ serangan darurat. Nah, itu betul. MJ serangan darurat. Wah, pengetahuan kartunya bagus ya. Saya pernah dipukul pakai itu. Pantas kalau kuis kartu sering menang. Oke, sekarang masuk Lugia V-Star. Lugia V-Star, tadi kita sempat bahas sedikit ya. Masalah pelindung energi pelindung V. Nah, itu bisa menghadang Regi Dragon. Nah, ini kita memberikan bonus deck. Ini tidak masuk top 6, top 10. Deck masuk ya? Deck baru agak bawah. Tapi ini deck baru namanya deck yang tadi Pikachu itu ya. Pikaran. Bukan ya, Pikaran. Nah, Pikaran ini decknya isinya mayoritas Pokemon baru. Hampir baru semua. Yang lama hanya Darkrai sama Lumineon. Betul. Lumineon, Darkrai, Fukiri ya. Yang itu ya, staple-nya. Nah, yang burung tadi kita sudah bahas fungsinya di deck Charizard. Berikutnya Pikaran EX. Pikaran EX ini sebenarnya akhir-akhir ini dipakai hampir di semua deck sebenarnya. Ability-nya bisa dipakai satu kali di giliran sendiri. Tukar Pokemon Dark di cadangan sendiri, kecuali Pikaran EX ke Pokemon bertarung sendiri. Kemudian Pokemon bertarung yang baru kena racun. Ability yang sama tidak bisa digunakan lagi di giliran ini. Pikaran dipakai di apa? Contohnya Charizard EX. Betul, Charizard EX ini kan dulu kelemahannya kalau di stalling ya. Misalnya kalau di badannya depan. Nah, ini bisa maju dengan sendiri. Berarti hampir sama seperti yang itu, yang apa Minior itu ya, kalau tancap energi maju. Betul, tapi ini nggak perlu energi, ability. Ini sifatnya ability. Nah, serangannya 2 energi dark memberikan kerusakan 60 kali price yang diambil oleh musuh. Jadi ini juga bisa dipakai untuk comeback ya, counter sebagai counter. Berikutnya Okidogi EX. Nah, Okidogi EX ini serangannya betul yang anjing. Warna hijau. Ini keluar EX-nya nih. Serangannya ada 2. Yang pertama energi colorless, 1 energi colorless. Fungsinya ambil 2 energi dark dari deck sendiri dan kenakan ke Pokemon ini. Kemudian shuffle deck ya seperti energi charge tapi ke diri sendiri. Tidak terlalu dipakai. Yang dipakai ini yang serangan kedua. 2 dark energi dan 1 colorless energi. Kerusakannya 130. Apabila Pokemon ini mengalami kondisi racun, maka kerusakan bertambah 130. Berarti 260. Benar. Nah, racunnya gimana cara memberikannya? Ya pakai yang tadi ya, memajukan Pokemon itu langsung kena racun, Pikaran. Gitu. Terus Pokemon yang ketiga, Monkidori EX. Monkidori ini sekarang sangat terkenal. Dipakai di mana-mana. Betul, dipakai di mana-mana. Betul. Nah, ini keluar EX-nya. Ability-nya, di saat Pokemon ini KO karena kerusakan akibat serangan lawan dan ada Pikaran EX di area sendiri, maka price yang diambil oleh lawan -1. Jadi nggak 2, padahal Pokemon EX. Berarti seperti KNG Legacy. Betul. Ya, tapi ada syarat. Ya, syarat. Ada Pikaran. Harus ada Pikaran. Betul. Harus ada Pikaran. Nah, serangannya
membutuhkan 2 dark energy dan 1 colorless, 190 kerusakan. Turn berikutnya serangan ini tidak bisa dipakai. Jadi harus mundur dulu ya. Mirip itu. Berarti istilahnya harus dia mau menghilangkan juga poisonnya otomatis ya. Betul. Nah, ini deck ini sebenarnya yang ngerti itu adalah toolnya. Jadi ada tool baru nanti di set baru. Toolnya itu bentuknya kayak lingkaran warna ungu. Di deck resep nanti kelihatan. Itu mochi something, mungkin purple mochi atau mochi ungu nanti bahasa Indonesianya ya. Pokemon dengan kondisi racun yang mengenakan tool ini serangannya akan bertambah 40 ke Pokemon bertarung lawan. Ini ngeri. 260 ditambah 40. Betul. 300. Betul. Bahkan ini mendekati aspek sabu maksi. Iya. Dan tidak ada syarat apa misalnya kalau syaratnya cuma racun. Iya, kalau ikat kepala ya. Kalau ikat kepala, nah itu kan alasan itu harus price. Ya. Ini nggak ada syarat, cuma racun. Dan racun di set ini sangat gampang dapetnya. Iya. Pakai pikaran aja. Atau supporter yang berikutnya yaitu supporter ninja. Pilih 2 Pokemon deck sendiri, ambil energi deck dari deck sendiri, kenakan ke Pokemon yang dipilih masing-masing 1 energi. Apabila dikenakan kepada Pokemon bertarung, maka Pokemon bertarung akan mengalami kondisi racun lagi. Auto racun. Betul. Nah, deck pikaran ini sebenarnya menarik. Decknya menarik dan antar satu Pokemon dengan Pokemon lain saling berhubungan. Nah, ini sebenarnya ada rahasia lagi. Dan pikaran ini kan dia membawa Pokemon V-nya Darkrai. Iya, Darkrai. Darkrai V-Star, jadi V-Star-nya. Mencari 2 item. Mencari 2 item dari trash masuk ke tangan. Nah, sedangkan itemnya dia bawa apa? Wah, Ranked. Berarti dengan kata lain satu game bisa 2 kali catcher. Nah, selain itu Darkrai V-Star sendiri, seingat saya ya, semakin banyak energi di arena sendiri. Ada tidak kan serangannya semakin besar. Jadi berarti Darkrai-nya finisher. Dan juga ya itu V-Star-nya. V-Star. Aspeknya bisa dipakai 2 kali. Prime catcher. Nah, diambil Darkrai V-Star. Prime catcher lah. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu konten hari ini ya, Profesor Talk hari ini. Kita mau mengucapkan terima kasih juga karena selama ini sudah mensupport kita sampai sesi 1 bisa berakhir ya. Dan mulai dari konten ini kita akan masuk ke sesi 2 yaitu penelitian deck Pokemon kuda hitam. Dan tentunya kita bukan hanya penelitian deck ya supaya nggak bosan ya. Nanti ada variatif pasti kita akan berikan juga. Apalagi sudah ya? Sepertinya sudah. Iya. Jelas konten hari ini daging semua. Pelan-pelan, lagi dipelajari lagi. Kalau perlu di-pause juga bisa dipersiapkan untuk deck set berikutnya. Oke. Nanti silahkan diotak-atik sendiri ya. Itu kan dikasih sendiri. Ya, dimodifikasi sendiri. Betul. Sesuai dengan meta toko kan. Ya, tokonya gimana. Oke, kurang lebih begitu dulu. Terima kasih dan